Para mahasiswa dan para sahabat, sekarang saya mau memberikan kuliah tentang teori negara. Ada dua pertanyaan besar yang akan saya jawab dalam kuliah ini. Yang pertama, apa perbedaan konsep negara atau nagara di Nusantara yang kita miliki dengan konsep state atau stato atau estado atau stat yang ada di Eropa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara mazhab Eropa kontinental dengan mazhab Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon mengenai konsep negara dan pemerintah. Dan pertanyaan lanjutan dari itu, apa implikasi perbedaan antara kontinental dengan Anglo-Saxon itu terhadap pemerintahan dan kenegaraan di Indonesia. Itu dua pertanyaan yang akan saya jawab. Silakan para sahabat, para mahasiswa menyimak video ini secara tuntas. Dari video sebelumnya saya pernah mengutip Quentin Skinner mengenai genealogi negara. Menurut Skinner ini negara adalah asosiasi manusia yang awalnya itu ini ada seorang penguasa atas asosiasi manusia itu. Mereka adalah raja yang kemudian disebut sebagai kepala negara. Jadi memang ini evolusi dari sebuah masyarakat, desa, lalu menjadi lebih besar lagi ada raja-raja yang skalanya kecil atau disebut sebagai chiefdom atau kedatuan. Dan nanti dalam perkembangannya menjadi kingdom, kerajaan yang besar. Dari raja itu kemudian berkembang dengan variasi yang berbeda. Saya menyebutnya, ini menurut versi saya, itu ada 3 versi negara. Sehingga nanti yang akan saya sampaikan ini adalah evolusi 3 negara ya, 3 negara. Yang pertama ini adalah pola imperium. Imperium itu sama dengan kekaisaran. Ini historinya atau sejarahnya dimulai dari Romawi kuno sejak sebelum Masehi ya, abad 7 sebelum Masehi. Mereka sudah membuat emporium yang cukup besar di tanah ya, kalau sekarang di Italia ya. Itu cukup besar, tapi evolusinya tetap itu berangkat dari ini ya, dari desa. Ada buku yang berbicara ini ya, dari sebuah desa-desa kecil lalu menjadi Imperium Roma yang begitu besar. Nah, Romawi kuno ini itu kan biasa ya, bergelombang, ada dipimpin oleh kaisar yang kejam, kemudian pada abad 5 ada pergolakan lalu muncul semacam konsep republik, muncul konsep senat di mana senat ini mewakili rakyat dan kemudian duduk bersama dengan sang kaisar begitu. Nah, ini perjalanan ini sangat panjang Romawi kuno ini dan sampai sekarang tentu, dan pada abad 1 sampai abad 15 katakanlah ini Romawi ini luar biasa kuat menjadi imperium yang luar biasa sebelum nanti muncul kingdom yang baru gitu, entah itu di Portugal, di Spanyol, di Inggris maupun di tempat-tempat lain. Ada satu ciri khas di dalam model Imperium Romawi itu adalah pembagian kekuasaan antara senat dengan kaisar. Ya. Kaisar ini punya kekuasaan yang luar biasa besar. Tetapi senat itu juga punya
peran baik itu menyetujui maupun membuat hukum. Karena itu ini Romawi kuno itu sebagai cikal bakal konsep negara hukum. Jadi hukum itu digambarkan dengan seorang Dewi Justisia. Kalau di Yunani namanya Justisia, tapi sama prinsipnya ya. Dewi Justisia ini disebut sebagai Dewi Keadilan. Tangan kanan itu memegang pedang, tangan kiri memegang timbangan. Itu simbol keadilan. Artinya pedang ini bukan digunakan untuk melakukan kekerasan, mendukung kelaliman, tetapi dia akan membantai, membabat orang-orang yang melakukan kejahatan atau berbuat tidak adil terhadap orang lain. Dan kemudian di sisi kiri itu ada timbangan ya, nanti ada proses hukum bagaimana menimbang, ada hakim, ada juri, ada jaksa seperti yang kita kenal sekarang. Itu asal-usulnya dari sana dan nanti kelak yang namanya negara hukum kontinental itu punya referensi atau punya asal-usul atau punya akar itu pada Romawi kuno. Ya, jadi Romawi kuno ini kita sebut sebagai negara hukum yang sentralitas kekuasaannya terletak pada kaisar maupun pada senat begitu. Para sahabat atau para mahasiswa juga bisa melihat ada film Cleopatra ya, itu contoh bagaimana kaisar siapa yang sangat terkenal itu ya, sangat terkenal di Roma ya, sampai kekuasaannya meluas di Mesir, tapi akhirnya dibunuh oleh dibunuh dari belakang oleh orang bernama Brutus ya. Karena itu Brutus itu lalu dalam ilmu politik digunakan untuk mengatakan terhadap fenomena pembunuhan dari belakang ya. Ini fenomena Brutus itu. Itu Romawi kuno ya. Ini asal-usulnya dari sana, konsep negara hukum ya. Tetapi pada waktu itu belum dikenal konsep yang namanya stato ya. Belum dikenal. Kemudian yang kedua adalah model polis atau negara kota di Yunani, khususnya di Athena maupun di Sparta. Nah, di sana tempat hidupnya para filsuf besar yang dikenang sampai sekarang seperti Plato, dan yang paling terkemuka adalah Aristoteles, karena Aristoteles ini dia terkenal membagi model-model pemerintahan seperti seperti demokrasi, oligarki, tirani, aristokrasi gitu, dan dia punya cita-cita tentang polis ya, ini negara yang sempurna. Nah, dia mengkritik tentang demokrasi juga sebenarnya. Nah, demokrasi ini itu munculnya dari sana dan itu melalui perjalanan yang panjang, dan pemimpin yang paling kuat, paling sempurna untuk melembagakan demokrasi di Athena itu bernama Pericles. Tetapi para filsuf baik Plato maupun Aristoteles, bahkan juga Thucydides itu mengkritik habis-habisan terhadap konsep demokrasi, karena menurut mereka demokrasi itu ibarat pemerintahan oleh gerombolan rakyat yang bodoh dan ragus, atau disebut dengan mobokrasi. Ya, mobokrasi. Tetapi arus gelombang ini ya, pengalaman empirik demokrasi kan tidak bisa dibendung. Dan Athena itu dulu dikenal sebagai negara kota yang indah begitu, ada ruang-ruang di mana masyarakat sipil bisa tumbuh dengan baik, yang jadi filsuf ya silakan, yang jadi seniman ya silakan, kemudian yang berdagang juga silakan. Sehingga Athena itu tidak membangun negara yang betul-betul kuat, negara yang punya militer gitu, yang kuat begitu. Sebaliknya tetangga Athena namanya Sparta. Sparta ini juga punya semacam pemerintahan republik begitu, ada semacam senat, ada pemerintah. Tapi Sparta itu punya tradisi membangun militer yang kuat.
Jadi ini yang membedakan antara Athena dan Sparta. Dan kelak di kemudian ada perang perang Penopoles ya, Penopoles itu ya. Ya di mana Sparta itu menghancurkan Athena. Ya, ini yang kemudian diceritakan oleh Thucydides. Ya, Thucydides itu bapak ilmu hubungan internasional. Kalau Aristoteles itu bapak ilmu politik gitu. Nah, yang menarik itu dari Aristoteles ya. Meskipun dia mengkritik keras terhadap demokrasi, tetapi dia ya tidak bisa menghindar karena laju demokrasi itu berkembang pesat gitu, dan karena itu dia melengkapi ya. Selain ini sistem pemerintahan yang bercorak demokratis, dia menambahkan 2 poin penting. Yang satu adalah konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu artinya kekuasaan demokrasi itu harus disalurkan tetapi juga dibatasi. Kekuasaan yang dibatasi supaya tidak terjadi mobokrasi, supaya tidak terjadi pemerintahan gerombolan rakyat, ya, gerombolan rakyat yang bodoh dan ragus. Ya. Jadi ini konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu pada prinsipnya kekuasaan itu dikanalisasi, dilembagakan, tapi juga dibatasi supaya antara lain nanti tidak terjadi tirani mayoritas. Tirani rakyat yang mayoritas lalu mereka mengabaikan yang minoritas. Aristoteles juga mulai menggagas tentang citizen ya. Ini warga negara yang kemudian kita kenal dengan warga negara. Artinya jangan mabuk ya. Jangan mabuk dengan rakyat itu ya, yang punya kuasa besar itu, tetapi dengan konstitusi itu pemerintahan itu harus mewujudkan pemerintahan warga. Jadi warga itu artinya setiap orang atau setiap individu itu ditempatkan sebagai pribadi yang utuh, sebagai pemilik absah atas negara, atas polis itu. Ya, yang tentu punya hak dan kewajiban. Karena itu Aristoteles kan dia menggambarkan sebuah evolusi dari keluarga, kemudian ada masyarakat, ada desa, dan ada polis. Ya. Jadi polis itu digunakan untuk memberikan kesempurnaan dan kebahagiaan bagi warga negara. Karena bagaimanapun juga warga itu berinteraksi satu sama lain, dengan struktur kekuasaan, dengan kegiatan ekonomi, kegiatan macam-macam, sehingga polis itu dibutuhkan ya. Ini sebuah kebutuhan, sebuah kebajikan untuk menciptakan kesempurnaan warga negara. Nah, itu Aristoteles, pemikirannya luar biasa, dan pemikiran Aristoteles nanti itu akan punya evolusi yang panjang terhadap gerakan pencerahan ya, pencerahan pada abad pertengahan tahun 15-an, 1500-an, 1600-an dan seterusnya gitu. Nanti akan saya uraikan ya. Jadi cabangnya jadi cukup jelas, Romawi kuno, terus kemudian Yunani kuno, dan yang ketiga itu model ini ya, kerajaan-kerajaan kecil di Asia. Ada Babilonia, ada Persia, dan kemudian ada India. Yang saya bahas adalah India, yang karena nanti dari India itu akan punya pengaruh terhadap Nusantara. Apa yang kita kenal dengan konsep nagara, ya, itu asal-usulnya karena pengaruh dari India, dan kita mulai memiliki negara-negara kecil yang dalam antropologi disebut sebagai chiefdom, bukan kingdom. Ya, nanti kita mengenal kingdom itu setelah Sriwijaya maupun Majapahit maupun Mataram, jadi 3 negara besar begitu. Nah, tetapi negara-negara kecil itu mulai abad 4 ya, di Kutai di Kalimantan Timur, kemudian ada Tarumanegara yang itu ada di sekitar DKI, Jabodetabek itu. Kemudian ada Mataram kuno itu di sekitar Magelang dan Jawa Tengah. Itu namanya chiefdom, negara-negara kecil, kota-kota
kerajaan-kerajaan kecil yang ya wilayahnya segitu aja, satu lingkup itu, dan mereka tidak memiliki birokrasi yang besar. Ya punya tentara tapi tidak terlalu besar, dan mereka itu tidak melakukan perluasan ya, tidak melakukan perang atau penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang lain. Jadi mereka hanya berkembang di situ begitu ya. Dan karena itu dalam perdebatan mengenai konsep negara ini, lalu ada perbedaan, ada pertanyaan, apa bedanya konsep negara yang dipengaruhi oleh Indianisasi terhadap tradisi negara di Nusantara ini dengan konsep negara di Barat. Ya. Jadi itu seperti sejarawan Ong Kokham ya, itu berujar bahwa ya negara-negara kecil itu nggak bisa disebut konsep sebagai negara seperti di Eropa Barat, nggak bisa. Mereka hanya sebagai kesatuan politik saja. Dan Clifford Geertz juga mengatakan bahwa ini kerajaan-kerajaan kecil ini, termasuk ada beberapa kerajaan kecil di Bali ini, menurut Clifford Geertz tidak bisa disebut sebagai despotisme, kelaliman yang begitu kuat, karena ini hanya kerajaan-kerajaan kecil yang itu sangat rapuh, yang saling silih berganti, dan mereka tidak terlalu melakukan penghisapan terhadap masyarakat lokal termasuk terhadap desa. Jadi ini intinya konsep chiefdom atau konsep kerajaan kecil yang dari India yang kita kenal di Nusantara ini, itu titik tekannya dari konsep negara itu adalah kota atau istana itu, atau ibu kota itu ya. Jadi ibu kota, istana itu yaitu adalah daerah kekuasaan ya, daerah atau pusat kekuasaannya raja itu. Dan kemudian dalam perjalanannya memang ini ada lingkar satu, ada lingkar dua. Lingkar satu itu jadi istana dan sekitarnya. Nanti lingkar dua itu adalah para pangeran, para saudara-saudaranya raja atau ksatria, misalnya kesatrian begitu ya. Jadi misalnya kampung apa ini adalah kampungnya pangeran siapa begitu. Atau kalau dalam tradisi dulu mereka disebut sebagai watek gitu ya. Mereka disebut watek itu ya ini ya, wilayah kekuasaannya itu namanya ring 2 itu. Namanya ring 2, dan mereka itu disebut sebagai raka ya. Raka itu ya kalau ini di raka siapa ya, rakyat atau raka gitu. Mereka itu para pejabat tinggi sekaligus juga pangeran. Jadi mereka punya daerah-daerah kekuasaan ya. Jadi mereka hidup juga dari tanah yang mereka miliki. Jadi di situ memang di ring 1 dan ring 2, lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu memang tidak ada desa. Nanti desa itu baru ada lingkaran 3 dan lingkaran 4 yang sudah agak jauh gitu. Jadi hidupnya ring 1 dan ring 2 ini sangat tergantung pada tanah maupun pada tenaga kerja yang dari ring 3 maupun ring 4. Ya. Tetapi Jan Christie, arkeolog Jan Christie itu menunjukkan bahwa desa yang hidup di ring 3 dan ring 4 ini itu punya ruang untuk negosiasi. Artinya tidak ada despotisme, tidak ada kelaliman yang berlebihan, tetapi besaran pajak, kemudian upeti dan lain-lain itu bisa dinegosiasikan. Nah, kecuali kalau nggak bisa dinegosiasikan, lalu desa-desa ini akan bedol, akan pindah ke desa-desa lain, akan yang jauh dari jangkauan kota, dari jangkauan ibu kota. Ya. Dari sini sebenarnya apa yang disebut dengan kota itu adalah negara. Apa yang disebut dengan negara itu adalah kota itu. Lebih khusus lagi ibu kota, lebih khusus lagi adalah istana raja. Dengan kata lain, berbicara tentang negara menurut versi Nusantara yang dipengaruhi oleh Indianisasi itu terletak pada kota, ya, pada kota, pada ibu kota, pada istana.
Dan mereka punya hubungan dengan level tadi, level para ksatria, para hulu balang, dan kemudian pada desa. Jadi dia tidak berbicara tentang status, tentang institusi kayak birokrasi maupun tentara yang begitu besar begitu. Tetapi lebih terletak pada kesatuan politik yang itu terpusat ya, terpusat di raja itu maupun di sekelilingnya begitu. Sementara nanti yang di ring-ring yang lebih jauh itu termasuk desa itu punya otonominya masing-masing, punya otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi mereka itu punya kewajiban ya. Jadi mereka punya wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, lalu kewajibannya itu membayar pajak, membayar upeti dan tenaga kerja. Ya, tenaga kerja itu misalnya kalau untuk membuat irigasi, membuat rumah ibadah dan seterusnya itu ya berasal dari desa itu. Jadi itu pola yang terbentuk dan kemudian evolusinya kalau Sriwijaya dia sudah menjadi kingdom, sudah menjadi kerajaan yang besar, dia ekspansi, dia punya tentara yang lebih banyak, birokrasi yang lebih besar, demikian juga dengan Majapahit. Ya. Nah dari 3 negara itu lalu evolusinya bagaimana? Kemudian bagaimana pengaruh tradisi Eropa itu sampai masuk ke Indonesia modern ya, melalui kolonialisme gitu. Jadi ini sekarang saya mau masuk ke evolusi. Yang tadi imperium pertama ya, imperium yang Romawi itu mereka berkuasa sangat lama. Ya tentu ada gelombang, ada pemberontakan, ada pembebasan, ada pengkhianatan. Lalu juga muncul kingdom ya. Muncul kerajaan-kerajaan entah itu di Spanyol, kemudian di Portugal, di Belanda, kerajaan-kerajaan yang tersebar di tanah Eropa termasuk Perancis dan Inggris tentu. Inggris itu pada abad 11 ya, pada abad 11, tetapi kalau Inggris itu nanti akan menjadi cikal bakal munculnya Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu konsepnya pembebasan dari cengkeraman imperium ya. Jadi kalau tanah Eropa itu ya sosoknya kayak imperium Roma yang sangat kuat gitu ya, yang terletak pada kekuasaan raja maupun pada senat itu ya. Itu yang model Roma itu mempengaruhi cara berpikir, cara memperlakukan kerajaan-kerajaan itu di tanah Eropa. Nah kalau Inggris itu pembebasan. Karena apa? Karena Inggris itu kan dia sebagai pulau terpisah dari tanah Eropa. Anda bisa melihat film King Arthur ya, King Arthur. Tahun berapa ya? Itu dari film itu kan contoh sebuah pembebasan dan munculnya kerajaan Inggris itu dari sana. Jadi itu dari kelompok-kelompok sebenarnya mereka budak itu, Arthur itu budak dari satu tempat tertentu dan mereka itu oleh kaisar diganjar tanah itu. Kalian bisa bebas, bisa menjadi orang-orang bebas kalau bisa mengalahkan gitu ya, serbuan dari bangsa Viking. Viking itu ya orang-orang utara, orang Swedia dan tetangganya itu yang terkenal sebagai bangsa perompak gitu ya. Yang ternyata Arthur dan teman-teman ini punya kehebatan bisa menghancurkan itu Viking itu, lalu mereka dihadiahi di tanah itu ya yang disebut dengan United Kingdom atau di Inggris itu. Lalu mereka menjadi bangsa merdeka, punya kerajaan yang merdeka, lalu mereka berbeda cara pengelolaannya meskipun ya pakai kelaliman, tapi tahun 1215 itu muncul makna
Carta yang intinya di sana juga sudah mulai ada pembebasan, mulai muncul pemerintahan perwakilan yang kemudian dikenal ada istilahnya self government ya. Kata kunci ini ya, cara pandang yang disampaikan oleh Quentin Skinner ya. Kalau yang pertama kan model absolut. Model absolut itu ya model Roma, model kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa itu absolut. Absolut itu artinya ya semuanya itu terpusat pada tangan raja, meskipun raja itu bisa silih berganti dari satu wangsa ke wangsa yang lain ya. Yang itu sangat absolut, kepala pemerintahan sama kepala negara itu dipegang oleh satu orang meskipun ada senat ya. Ada senat. Ya, tetapi yang kedua itu model populis ya, cara pandang populis yang disampaikan Quentin Skinner ini artinya antara kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipisah. Jadi antara kepala sama tubuh dan kaki tangan itu terpisah. Kalau ini ibarat tubuh manusia ya. Yang kemudian lalu dikenal dengan self government, pemerintahan sendiri ya. Pemerintahan sendiri itu artinya pemerintahan yang terpisah dari kekuasaan raja ya, dari keluarga raja itu. Terpisah dan kemudian di sana ada semacam dalam perjalanannya lalu ada kepala pemerintahan atau perdana menteri, kemudian ada parlemen yang itu menjadi cikal bakal dari gagasan Anglo-Saxon ya, yang kemudian nanti akan ditiru di Amerika. Ya, jadi ini yang model model Roma, model kekuasaan yang sangat absolut ini, meskipun tentu kekuasaan absolut itu pasti akan digerogoti oleh pengkhianatan sana sini dan itu pasti itu lalu berkembang menjadi kalau di Jerman pada abad 1000 berapa ya, abad 18-an lah itu lalu muncul Reichstag ya. Reichstag itu negara hukum. Negara hukum itu sekali lagi ini asal-usulnya dari Romawi kuno. Jadi negara itu hukum adalah negara. Nah, hukum sebagai negara sebagai hukum itu memang orientasinya untuk melindungi keadilan dan kebebasan. Kebebasan dalam pengertian pasif ya. Nah, di sana memang ada konsep warga negara. Jadi warga itu punya hak milik gitu ya, hak milik, kemudian punya kesempatan untuk menjadi orang kaya, menjadi kaum borjuis. Nah, itu dilindungi oleh hukum. Ya, jadi artinya bukan kebebasan yang aktif ya. Kebebasan yang aktif itu nanti model Anglo-Saxon, kebebasan untuk berdemokrasi, kebebasan untuk bersuara, berserikat dan sebagainya ya. Jadi artinya kalau model Eropa kontinental, model Reichstag atau negara hukum itu maknanya adalah hukum itu untuk melindungi kebebasan dan untuk meraih keadilan. Tetapi yang kemudian dikenal dalam tradisi Anglo-Saxon ya, tradisi Anglo-Saxon yang kemudian itu juga mempengaruhi para pemikir pencerahan, kemudian sampai di Amerika itu dikenal dengan konsep rule of law ya. Jadi bukan Reichstag, bukan legal state, bukan negara hukum, tetapi kekuasaan hukum. Jadi pada intinya kekuasaan hukum itu adalah hukum digunakan untuk ekspresi kebebasan, yang nanti ujungnya juga keadilan gitu ya. Jadi yang satu itu melindungi kebebasan, yang kedua untuk ekspresi kebebasan. Nah, oleh karena itu ini dalam perjalanannya sekali lagi ya, tadi saya agak mutar-mutar, konsep stato ya, konsep stato itu mulai diperkenalkan oleh Niccolo Machiavelli pada abad ke-16 ya. Pada abad ke-16 dia adalah
seorang pejabat sekaligus juga filsuf dari Roma, dari Italia, dari Florence, dari Italia. Artinya begini, sebelum ada kata stato yang kemudian berkembang menjadi negara hukum, ya, menjadi ada state, ada estado, ada eta. Kalau eta itu bahasa Prancis, estado itu bahasa Spanyol, stato bahasa Italia, stat itu bahasa Jerman dan bahasa Belanda, lalu state itu bahasa Inggris. Jadi konsep state, konsep itu tadi itu disebut sebagai status atau semacam apa namanya kondisi yang tegak lurus, ya. Jadi kondisi yang stabil, yang statis begitu. Jadi ini negara itu digambarkan begitu sebagai sebuah entitas yang berdiri tegak, gitu ya. Yang berdiri tegak, nanti yang dikonstruksi ada kekuasaannya, ada birokrasinya, punya hukum, terutama ya hukum. Hukum itu artinya hukumnya hanya tunggal, tidak ada hukum-hukum yang lain, tidak usah pakai hukum agama gitu. Agama itu nanti dimasukkan ke ranah privat, tetapi ini hukum negara. Artinya tunggal itu tidak ada lagi kesatuan masyarakat hukum adat, tidak ada hukum adat, tidak ada hukum-hukum yang lain. Itu lalu kita kenal dengan hukum negara. Dikenal dengan etatisme, ya, etatisme, atau dikenal dengan apa ya, unifikasi, ya, unifikasi. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang negara kontinental yang itu diwarisi dari tradisi Romawi kuno, kemudian kalau sebelumnya orang itu hanya mengenal kerajaan dan imperium, lalu pelan-pelan mulai abad 16 dan seterusnya itu konsep state, konsep stato, konsep estado, konsep eta, konsep stat itu dipakai secara resmi di seluruh tanah Eropa daratan. Yang itu digunakan untuk menggambarkan satu kondisi yang berdiri tegak gitu ya. Dengan ciri khas ada birokrasi, ya, birokrasi yang besar begitu, yang terpusat, ada sentralisasi kekuasaan, ada unifikasi hukum, kemudian ada ini ya, kekuatan untuk memaksa melakukan koersi dan represi terhadap seluruh wilayah, ya. Jadi artinya teritorialisasinya itu sangat jelas, ya. Yang kemudian ini mengilhami orang-orang seperti Max Weber, karena berdasarkan pengalaman di Eropa itu negara atau state atau estado atau konsep-konsep yang lain tadi itu adalah asosiasi manusia yang masyarakat manusia yang berhasil memonopoli sarana-sarana kekerasan dan paksa yang legitimate, yang absah dalam wilayah tertentu. Ya, keabsahannya nanti menggunakan hukum. Ya. Hukum itu nanti yang membuat ya raja atau kanselir atau kaisar itu dengan senat, dengan parlemen begitu ya. Sehingga nanti kerangkanya itu pokoknya hukum. Jadi hukum itu nomor satu, hukum itu segala-galanya, dan hukum itu orientasinya untuk keadilan seperti yang tadi dilambangkan oleh Dewi Justisia. Tangan kanan memegang pedang, tangan kiri memegang timbangan. Nah, oleh karena itu sama juga kalau berbicara tentang pemerintahan itu sama dengan hukum, lalu dikenal dengan hukum pemerintahan. Nah, pada saat yang sama ketika ini state itu semakin menguat di Eropa, lalu para pemikir yang dimulai dari John Locke di Inggris, kemudian Thomas Hobbes juga di Inggris, kemudian juga ada yang di Perancis ya, karena di Perancis seperti Montesquieu, seperti Jean-Jacques Rousseau, itu mereka melihat tirani ya, melihat kekuasaan yang lalim di tangan Raja Perancis. Lalu mereka berpikir untuk pembebasan, untuk pencerahan. Ya, jadi pencerahan ini itu kan antara lain melahirkan konstitusionalisme, lalu melahirkan konsep government, ya, melahirkan misalnya representative government, pemerintahan perwakilan.
Jadi pencerahan, tradisi pencerahan yang banyak berpikir atau menggagas konsep government, konsep pemerintah dan pemerintahan itu menjiwai berkembang luasnya tradisi Anglo-Saxon di Inggris, dan kemudian pada tahun 1700-an bersamaan dengan kemerdekaan Amerika 1776 itu berkembang di Amerika, ya. Jadi Anglo-Saxon itu Inggris dan Amerika, ya, termasuk orang-orang yang membangkang, orang-orang yang pengen mencari kebebasan, itu orang-orang yang dari tanah Eropa itu lari ke Amerika, ya. Itu jauh sebelum tahun 1700. Nah, jadi orang-orang ini, orang-orang pinggiran ini, orang-orang buangan yang lari ke Amerika itu, mereka memperjuangkan kebebasan, ya. Sehingga lalu di tanah Amerika itu meniru model Inggris yang lalu dikenal dengan Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Jadi mereka konsepnya bukan state, bukan negara, tapi pemerintah. Jadi state itu dianggap sebagai sesuatu, ya udahlah ini wilayah saja. Bahkan kalau di Amerika state itu untuk menyebut negara bagian secara keseluruhan. Jadi ada federal government, ada states, ya. State itu negara bagian yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian yang di atas itu namanya federal government atau pemerintah pusat. Sehingga yang mau saya katakan begini, yang mau saya katakan bahwa state, ya, itu adalah tradisi Eropa kontinental yang itu digambarkan secara tunggal dalam konsep negara hukum atau Rechtsstaat. Ya, Rechtsstaat itu nanti hubungannya dengan warga. Kemudian kalau government atau pemerintah itu merupakan tradisi Anglo-Saxon. Jadi kalau kita berbicara mengenai dua paradigma itu, dua mazhab itu, tradisi Eropa kontinental itu akan bicara state, akan berbicara negara dalam pengertian itu birokratisasi, unifikasi hukum gitu, ya, dan seterusnya gitu, sentralisasi kekuasaan. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, dia akan berbicara tentang hukum dan administrasi. Jadi dalam tradisi kontinental itu tidak dikenal konsep politik, tidak dikenal konsep rakyat, ya. Jadi ini hukum dan administrasi. Dalam pengertian ini memang tujuannya untuk tadi law and order dan welfare, ya. Jadi istilahnya bukan untuk ekspresi kebebasan. Lalu yang ketiga memang dikenal dengan konsep warga. Ya, warga ini evolusi yang panjang, warga itu yang dilayani dan dilindungi, ya. Dalam tradisi Eropa Rechtsstaat, negara hukum itu mereka tidak mengenal konsep people atau konsep rakyat. Nah, sebaliknya yang Anglo-Saxon itu lebih banyak berbicara satu pemerintah. Pemerintah itu sesuatu yang dinamis, ya. Mereka memerintah mengendalikan negara. Dalam negara ini mengikuti cara berpikir Aristoteles, ya. Jadi evolusinya dari Yunani kuno, ya, dari Athena itu ke abad pencerahan, para pemikir pencerahan lalu menghadirkan namanya Anglo-Saxon, ya. Kalau negara hukum atau Eropa kontinental itu asal usulnya dari Romawi kuno, ya. Hukum dan keadilan itu Eropa. Negara yang kuat itu Eropa, gitu. Eropa daratan, ya. Nah, kalau tadi sejak zaman Aristoteles kan dia berpikir bahwa government itu adalah supreme authority atas polis, supreme authority, otoritas tertinggi. Yang itu yang kemudian dipakai oleh tradisi Anglo-Saxon dan yang paling kuat adalah tradisi Amerika. Jadi di Amerika makanya teori tentang government itu berkembang pesat. Kalau di Eropa itu berkembang teori negara, gitu. Meskipun belakangan di Amerika juga mengembangbiakan teori negara. Karena apa? Karena para ilmuwan politik, ilmuwan sosial, ilmu politik Amerika itu kan melihat gejala menguatnya negara itu di berbagai tempat, terutama di luar tanah Amerika, yaitu di Afrika, di Amerika Latin,
maupun di Asia. Nanti itu akan kita bahas berikutnya. Jadi Amerika itu, Anglo-Amerika, Anglo-Saxon itu bicara pemerintah. Kemudian yang kedua berbicara tentang pemerintahan itu adalah politik dan administrasi. Kalau negara itu berbicara tentang hukum dan administrasi, kalau pemerintahan itu bicara tentang politik dan administrasi. Ya, jadi politik itu soal kehendak, soal tujuan, administrasi itu soal cara untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, Anglo-Saxon itu berbicara people, berbicara rakyat. Di dalam konstitusi Amerika, we the people gitu ya, kami rakyat Amerika gitu ya, menyatakan kemerdekaan gitu ya. Jadi ini kalau di Eropa itu warga, kalau di Amerika itu di Anglo-Saxon itu rakyat. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda meskipun nanti dalam perjalanannya ada titik konvergensi. Nanti setelah Perang Dunia Kedua itu sudah banyak konvergensi. Misalnya begini, negara hukum di Eropa itu lalu berkembang menjadi negara kesejahteraan misalnya. Kemudian ada konvergensi antara administrasi Eropa dengan administrasi Amerika. Yang itu nanti akan menjiwai lahirnya administrasi publik yang itu dari Amerika tapi kemudian bisa berpengaruh ke seluruh ke seluruh Eropa. Dan kemudian orang Eropa juga sudah mulai mengenal pemerintah juga, karena ada pemisahan kekuasaan juga, ada raja tapi ada perdana menteri, itu kan, ada monarki konstitusional ya, ada monarki konstitusional itu artinya ya seperti di kalau Perancis itu karakter negara hukumnya ya sudah mulai berubah ketika dia menjadi republik gitu. Nanti di Belanda, di Swedia dan sebagainya kan juga dikenal, oh ini ada raja, tapi ada perdana menteri. Gitu. Jadi perdana menterinya itu ranah pemerintah, lalu kalau raja itu ranah negara. Jadi sudah semakin mengalami konvergensi, apalagi zaman sekarang antara Eropa sama Amerika itu sudah mengarah pada neoliberalisme semua, bahwa ngomong negara, ngomong pemerintah itu sudah tidak begitu penting. Yang penting mereka ngomong tentang jaringan, tentang governance, tentang pasar dan seterusnya. Ya, lalu bagaimana dengan evolusi konsep negara yang kita miliki ya? Kan berbeda tadi ya. Kalau konsep state, konsep stato, konsep stat itu kan hukum begitu ya. Berdiri tegak, institusi yang berdiri tegak, yang ditopang dengan hukum, yang menggunakan hukum untuk kekuasaan. Kalau di Amerika itu pemerintah. Pemerintah itu lebih dinamis, kalau state, status, atau negara itu lebih statis. Tapi kuat. Kuat. Nah, kalau kita kan ini kota, ngomongnya kota. Tetapi saya pernah mengatakan bahwa ada irisan yang sama, yaitu kota. Nanti dalam perjalanannya kita akan bahas pada teori institusionalisme, bahwa yang namanya pembentukan negara mau dimanapun itu adalah membentuk kota. Membentuk kota, membentuk modal, membentuk warga. Itu kata kuncinya ya. Nanti kita akan bahas di berikutnya. Itu titik kesamaannya. Perbedaannya ini kalau kita di negara itu dia tidak membangun satu sistem yang kokoh dengan sentralisasi kekuasaan, dengan birokratisasi, dengan militer, dengan unifikasi hukum. Jadi tidak ada hukum tunggal, karena pada zaman itu kekuasaan itu terletak pada titah raja, omongan raja. Jadi tidak mengembangkan hukum. Sementara kalau Eropa itu negara adalah hukum, hukum adalah negara. Nah kalau di kita ya negara itu ya raja, raja adalah negara. Jadi titah raja itu yang paling utama. Nah kemudian ini negara kita itu lalu muncul kolonial. Ya. Muncul kolonial itu ya ketika kolonialisme Belanda sudah datang itu di sana juga sudah muncul negara hukum. Restartnya sudah terbentuk, negara hukumnya sudah terbentuk. Negara yang digunakan untuk menciptakan keadilan itu.
Tetapi apa yang dibawa oleh kolonial itu kan bukan negara hukumnya itu. Itu hanya parsial saja. Kecuali kalau yang namanya Herman Dendels ya. Herman Dendels itu berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811 di tanah Jawa di Nusantara ini. Dia sebenarnya sudah mulai memperkenalkan birokratisasi itu. Jadi bupati-bupati itu diambil menjadi birokrasi kolonial. Ya, tetapi itu nggak berhasil karena dia hanya berkuasa 3 tahun saja gitu. Dan Herman Dendels itu dulu punya spirit revolusi Prancis Napoleon. Jadi liberté, liberté, fraternité, égalité. Ya. Jadi artinya ini kebebasan, persaudaraan ya, dan kemudian itu keadilan atau kesetaraan. Itu yang dibawa. Artinya oleh karena itu para sejarawan mengatakan bahwa Herman Dendels ini itu sebagai peletak dasar negara modern Indonesia. Meskipun ya tidak berhasil karena dalam perjalanannya negara kolonial ini kan bukan melakukan negaranisasi, bukan menciptakan negara hukum, tapi struktur tradisional kan tetap dipelihara. Yang kemudian kita sebut, kita kenal dengan konsepsi negara pemerintahan tidak langsung. Jadi cara berkuasanya kolonial itu kan memanfaatkan struktur-struktur lokal. Jadi struktur lokal itu tidak dihancurkan, tidak dilenyapkan, tetapi dimanfaatkan. Bisa saja itu kalau menurut para pakar administrasi karena memerintah dengan efisiensi. Tetapi faktanya itu kan terus-menerus ada perlawanan. Ya. Ada resistensi, sehingga ini pemerintahan tidak langsung ini artinya begini, penguasa-penguasa lokal, penguasa adat, kepala desa itu punya kekuasaan aslinya dengan hukum adatnya gitu ya, tetapi mereka juga dikendalikan oleh penguasa kolonial dengan oleh birokrasi kolonial. Tetapi nanti saya juga akan berbicara ini ya, jadi ada genealogi kelurahan itu, artinya pemerintah kolonial Belanda itu juga menciptakan pemerintahan langsung dan tidak langsung. Sama juga dengan raja dulu, kan ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Yang ring 1, ring 2 itu pemerintahan langsung. Yang ring 3, ring 4 itu tidak langsung. Sama juga kolonial juga begitu. Yang kemudian nanti dalam perjalanannya kita kenal dengan kelurahan ya. Kelurahan itu ada di ring 1 dan paling banter ring 2. Ring 3 dan ring 4 itu adanya desa. Jadi kalau desa itu berhubungan dengan pemerintahan tidak langsung, kalau kelurahan semacam kelurahan itu adalah pemerintahan langsung. Yang langsung membentuk warga, ya, membentuk kewargaan. Warga itu sebagai pemilik negara. Tapi kalau yang di desa itu hamba. Ya. Ini problem nanti kalian juga bisa menyaksikan video yang saya buat tentang genealogi kelurahan. Nanti silakan saksikan itu juga. Setelah kita merdeka, itu kita mewarisi dualisme ganda ya, ganda. Artinya yang kekuasaan tradisional, konsep negara dalam pengertian tradisional itu masih ada. Kemudian hukum adat juga masih ada, desa juga masih ada, kekuasaan tradisional juga masih ada. Di sisi lain kita juga diwarisi oleh kolonial itu administrasi, birokrasi, dan juga hukum. Tapi bukan negara hukum yang full, yang maksimal seperti terjadi di tanah Eropa daratan. Jadi ini nanggung semua ini ya. Nanggung yang lama itu tidak hancur, masih bertahan meskipun dia tidak bisa berkuasa penuh. Ini yang kolonial ini juga mempengaruhi tapi tidak seperti yang terjadi di tanah negeri Belanda atau di Eropa sana. Sehingga ini tidak mewarisi negara hukum yang seperti di Eropa. Berbeda sekali ya. Ini masih campuran. Dan kemudian setelah kita merdeka, lalu deklarasi, proklamasi, membentuk konstitusi,
itu menghasilkan campuran. Ya, campurannya itu macam-macam. Pertama, kita mengenal konsep negara hukum. Ya, nah itu warisan pengaruh dari Eropa kontinental. Negara hukum ada sampai sekarang, Rechtsstaat itu. Kemudian yang kedua, kita juga mengenal pemerintah. Mengenal pemerintah, mengenal rakyat. Negara hukum, ada negara hukum, ada warga, itu Eropa. Tapi kita juga mengenal Anglo-Saxon. Ada konsep rakyat, ada konsep pemerintah. Sebaliknya, kita juga mengenal kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk mengakui daerah-daerah istimewa seperti Yogyakarta. Itu kan warisan masa lalu. Jadi kita itu tiga itu ada. Yang warisan masa lalu ada, itu. Yang pengaruh Eropa juga ada, yang pengaruh Amerika juga ada. Di dalam konstitusi itu ada 100 kata negara, itu berarti pengaruh dari Eropa. Ada 100 kata rakyat, itu pengaruh Amerika. Ada warga, ada pemerintah. Nah ini campuran ini. Ya. Nah oleh karena itu kalau secara idealisme saya mengatakan ini negara semesta ini. Negara menyeluruh, semuanya diakomodasi. Tapi menyeluruh itu artinya kan orang lain mengatakan ini bisa juga ini negara yang bukan Anglo-Saxon, bukan negara lokal, bukan negara kontinental. Bisa saja ini negara yang bukan gitu. Ya, jadi ini racikan seperti itu ya plus minus lah. Tetapi kalau saya ya sudahlah, ini kan namanya konstitusi. Lalu saya memahaminya itu sebagai negara semesta. Dan kemudian saya merajut kalimatnya kan begini. Merajut kalimatnya begini ya. Ya daerah maupun desa itu ya, itu secara totalitas milik masyarakat. Terutama desa itu ya, itu milik masyarakat. Tapi pemerintah desa, kepala desa itu milik rakyat. Ya. Sementara negara itu milik warga. Jadi dualisme, orang desa itu kadang menjadi rakyat, tetapi yang paling besar dia menjadi masyarakat, dan yang berikutnya dia menjadi warga negara. Nah ini yang belum selesai. Menjadi warga negara ini, orang desa itu sebagai warga negara kelas 2. Ya, kelas 2. Nah, lalu yang lebih penting secara nasional, saya ingin mengatakan begini. Yang disebut pemerintah itu ya presiden, bupati, menteri, DPR gitu ya. Pokoknya institusi pemegang kedaulatan rakyat yang dipilih itu saya sebut sebagai pemerintah. Bisa pemerintah dalam arti sempit seperti eksekutif, dan pemerintah dalam arti luas yang disebut dengan legislatif. Mereka kita sebut sebagai pemerintah. Pemerintah itu milik rakyat. Mereka itu dibentuk melalui proses politik. Jadi ini pada sisi sini namanya Anglo-Saxon ini ya, Anglo-Saxon ya. Pemerintah itu Anglo-Saxon, rakyat itu Anglo-Saxon. Pemerintah itu milik rakyat. Pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Pemerintah itu dibentuk oleh rakyat. Ya, rakyat itu tidak bisa berbuat salah. Rakyat itu punya kedaulatan. Republik kita, konstitusi kita mengenal konsep kedaulatan rakyat. Ya. Itu clear itu ya. Ini dinamis. Pemerintah itu 5 tahun sekali. Bisa 2 kali, tapi intinya kan kekuasaannya dibatasi. Nah, lalu di pengaruh dari Anglo-Saxon, dari pengaruh Eropa kontinental ada negara dan warga. Negara itu bisa dalam pengertian entitas besar, tetapi bisa juga dalam yang konkret, yaitu disebut sebagai aparat sipil negara, baik birokrasi maupun tentara. Ya. Mereka itu kita sebut sebagai kekuatan statis. Ya. Birokrasi itu sebagai penjaga republik. Gitu. Jadi terusannya negara, pemerintah, rakyat, pemerintah, negara, dan warga. Ini dua hal. Yang ini Eropa, yang sini Amerika. Yang di depan ini modelnya model Anglo-Saxon, yang di sini itu model Eropa. Nah, lalu ilmu pemerintahan yang kita pelajari itu harus bisa menghubungkan ini.
Ya kalau kita mengikuti konstitusi pemerintah negara Republik Indonesia. Jadi pemerintah itu supreme authority, otoritas tertinggi yang menyelenggarakan negara. Ya. Pemerintah punya otoritas untuk membuat negara itu menjadi dinamis. Kalau negara itu punya fungsi ya, punya fungsi law and order, hukum dan ketertiban, lalu welfare ya, maka pemerintah ya itu punya fungsi distribusi dan proteksi. Jadi fungsi-fungsi pemerintah itu yang itu dijalankan atas mandat rakyat itu digunakan untuk menggerakkan pemerintah mengendalikan negara agar negara itu fungsinya jalan. Jadi kalau yang di sini disebut sebagai pemerintahan rakyat, yang di sini sebagai pemerintahan warga. Tapi itu tersambung. Dan demokrasi itu kita memilih kata itu ya kalau kita mengikuti ajaran Abraham Lincoln yang sudah universal, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau saya ini bisa dimodifikasi. Demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat oleh pemerintah ya untuk warga ya. Jadi olehnya itu pemerintah ya, karena pemerintah ini kan ada eksekutif dan legislatif, dia memperoleh mandat dari rakyat. Lalu mereka memerintah negara, tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan warga atau untuk warga. Jadi warga itu jelas, ini sudah dipikirkan oleh Aristoteles, jadi artinya inilah proses pemerintahan, melakukan transformasi dari rakyat menjadi warga. Agar gagasan Aristoteles supaya tidak terjadi mobokrasi, maka kita butuh ada tadi konstitusi, ada demokrasi, ada check and balance gitu ya. Ada hukum, ada politik, ada hukum, ada administrasi. Sehingga ini ada proses supaya rakyat itu tidak hanya ngomong saja, tidak hanya berdaulat itu, tapi juga ada warga yang bermartabat. Jadi haknya bisa dipenuhi, kemudian kewajibannya juga bisa bisa dihadirkan. Ya, seperti tadi ya, intinya ya warga itu punya hak macam-macam, hak hidup, hak bekerja, hak berusaha, hak memperoleh layanan kesehatan, layanan pendidikan dan seterusnya. Tapi dia juga punya kewajiban menaati hukum, kemudian yang penting kewajiban membayar pajak. Ya, jadi ini polanya bisa kita sambung seperti itu. Artinya kita tidak semata-mata memahami pemerintahan hanya dengan Anglo-Saxon. Kalau Anglo-Saxon berarti hanya ngomong negara, hukum dan administrasi. Tapi kita juga mempunyai yang Eropa kontinental ya. Eropa kontinental itu hukum itu, pemerintahan itu sebagai hukum dan administrasi. Jadi pemerintahan itu ngomong tentang negara. Jadi negara, hukum dan administrasi. Tapi kita juga mengenal Anglo-Saxon, itu ada pemerintah, ada politik dan ada administrasi. Sehingga kalau kita gabung maka pemerintahan itu adalah proses politik, hukum dan administrasi. Bukan hanya proses politik, bukan hanya proses administrasi. Itu konsekuensinya begitu. Kalau kita memahami ini ya, kalau orang mengatakan bahwa pemerintahan itu administrasi, itu salah besar. Karena kita itu punya pemerintah yang oleh konstitusi dan oleh praktek memang dibentuk melalui politik. Dan pemerintah itu bekerja secara politik, hukum dan administrasi, tujuannya adalah untuk menciptakan kewargaan. Tapi ini masih berat, ini menciptakan kewargaan ini. Ya. Rakyatnya sudah mulai terus bernegosiasi, tapi warganya ini yang belum. Ya. Nah, saya kira itu evolusinya di situ. Artinya meskipun kita punya 3 ya warisan dari sana, warisan ini yang kemudian sampai sekarang masih ada, ya. Termasuk pola-pola desa sebagai kesatuan masyarakat hukum tadi yang mengatur mengurus rumah tangganya sendiri. Kita juga punya negara model Eropa, kita juga punya pemerintah model Anglo-Saxon. Ya. Karena itu kita sebut sebagai negara semesta yang bisa kita sambung
bagaimana itu ya, dan usulan saya itu tadi, kalau kita memiliki demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh pemerintah dan untuk warga. Saya kira demikian. Terima kasih.